Oke, shalom saudara. Mari kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bagi yang sudah hafal, nggak usah dibuka. Ya kan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi inilah bisa dikatakan bahwa inilah fungsi dari firman Tuhan. Nah, dalam hidup ada beberapa skill yang harus kita kuasai supaya kita bisa bertahan, bisa survive. Yang pertama, leadership. Leadership berbicara mengenai uh, kemampuan kita sebagai seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, untuk menambahkan nilai kepada orang lain, dan untuk membawa orang-orang yang kita pimpin menuju ke tujuan kita, ke suatu tujuan, saudara. Yang kedua, relationship. Kenapa relationship itu penting? Dan kita harus belajar menguasainya. Karena ya relationship ini sangat penting. Kita bisa naik karena relationship, kita bisa turun juga karena relationship. Ya. Jadi kita harus belajar kayak gitu. Dan yang ketiga adalah stewardship. Kemampuan untuk mengelola. Kenapa? Kenapa stewardship itu penting? Ya karena ketika kita tidak mampu mengelola, biasanya itu akan diambil daripada kita. Mari kita baca Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa take heed to yourself. If the brother trespass the against, rebuke him. And if he repent, forgive him. Kata dosa di sini diartikan sebagai trespass, yang dalam bahasa Yunani memakai kata hamartano, yaitu melanggar batas. Kayak gitu. Dalam membangun sebuah hubungan yang sehat, pasti secara tidak langsung seseorang akan mengenal batasan. Batasan itu adalah daerah kekuasaan. Batasan itu membuat kita merasa aman. Kayak gitu. Istilahnya apa ya? Boundaries, saudara. Ya, kita ambil contoh deh, kita ambil contoh. Ketika ketika apa namanya? Ketika dalam sebuah permainan sepak bola, itu pasti ada batasan. Batasan lapangan ya tentunya. Karena kalau nggak ada batasan, seorang pemain sepak bola pasti akan lari terus untuk kejar bolanya. Tapi kalau ada batasan, seorang pemain sepak bola itu pasti tahu, oh ini sudah out, ini sudah goal kick, ini sudah corner kick, ya kan. Oh ini ya itu sudah out gitu kan. Nah, sebenarnya batasan itu juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Waktu kita beli tanah, beli sertifikat, di dalam sertifikat itu pasti ada batasan tanahnya. Segini kali segini, lebar segini, panjang segini, ya kan? Itu sudah ada batasan-batasan. Dan sebenarnya kalau kita mulai
kalau kita ingin belajar tentang batasan, mulai belajar tentang batasan, saudara, itu sudah Tuhan ajarkan di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, boleh kau makan buahnya, bebas, dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di Kejadian sudah ada batasan yang Tuhan kasih. Semuanya boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini jangan kamu makan. Jadi Tuhan sudah ajarkan nih, Tuhan sudah ajarkan tentang batasan, boundaries ya kan, kayak gitu. Jangan dilanggar, karena ketika manusia melanggar, ya kan, untuk makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ada konsekuensinya, saudara. Konsekuensinya apa? Adam dan Hawa diusir dari taman Eden. Ya. Dari seseorang, dari cara seseorang menjaga batasan, itu akan menunjukkan ada nilai yang dia letakkan terhadap sesuatu. Dari batasan-batasan yang dibuat, ada nilai-nilai yang dapat kita lihat, saudara. Nah, apa toh nilai itu? Nilai itu apa yang kita anggap penting. Nilai itu apa yang kita anggap penting sehingga kita mau membayarnya berapapun harganya. Contoh, ya kan, sepatu itu ada yang harganya 100 berapa ribu, ada yang 200, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 43 juta. Wow, ya itu nilai gitu loh. Tapi ketika dihadapkan pada saya akan memilih sepatu sesuai dengan fungsinya. Mungkin untuk daily, nggak perlu yang sampai 45 juta, 50 juta, 150 juta. Buat apa? Ya kan? Karena saya tidak menaruh nilai penting di sepatu yang harganya mahal. Jadi nilai dan harga itu berbeda, saudara. Kayak gitu. Demikian juga bagaimana Tuhan menghargai kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini loh nilai yang Tuhan letakkan. Sehingga muncullah pikiran di kepala saya. Apa ya yang Tuhan lihat dari hidupnya Anton? Yang menurut Anton biasa-biasa aja, yang menurut Anton tidak berguna, yang menurut Anton ya apapun, apa ya, nilainya tuh rendah banget gitu loh. Kalau kita melihat diri kita sendiri, saya melihat diri saya sendiri, saudara. Nah, apa sih yang Tuhan lihat dari saya sampai dia mau keluarin harga yang sangat mahal
mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, turun ke dunia untuk tebus dosa saya, ya kan? Ya karena seringkali saya melihat bahwa diri saya itu nggak pantas sebenarnya. So Rasul Paulus berkata demikian, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Jadi jangan murahan saudara sebagai orang anak-anak Tuhan, orang Kristen. Hiduplah sesuai dengan nilai yang Tuhan sudah taruh di hidupmu. Ya kan? Nilai itu value. Apa tuh value itu? Value adalah apa yang tidak bisa kita kompromikan. Contoh ketika melayani anak-anak muda saudara dulu. Ya kan? Um, Kenapa sih kok nggak mau ke gereja? Kayak gitu. Terus anak cewek ini bilang kayak gini, ya gampang lah kok. Nanti kan aku beragama seperti suamiku beragama. Loh, maksudnya? Iya, kalau suamiku agamanya Kristen, aku ikut Kristen. Kalau suamiku Katolik, aku ikut Katolik. Kan aku nanti diimami kan, kayak gitu. Nah, jadi di sini dia tidak menganggap bahwa kekristenan itu tidak bisa dikompromikan, saudara. Kayak gitu. Padahal ini yang paten. Kayak gitu, saudara. Ya, saya harap penjelasan saya saudara ngerti lah ya. Paham. Oke. Nah, permasalahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi atau gereja, terutama gereja saudara, sebagai seorang pemimpin, ya kan, atau sebagai seorang jemaat, akan susah untuk mengikuti pemimpin yang tidak punya value. Kalau orang Madiun ngomongnya pagi deli, sore tempe. Jadi tidak ada integritasnya, saudara. Jadi itu akan membuat orang sangat bingung banget kayak gitu. Di Alkitab juga ditulis bahwa ada salah satu murid itu ngomong sama Tuhan Yesus nih. Tuhan, Tuhan Yesus ya kan? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menjawab nih, kamu tuh nggak kamu tuh kalau bahasa saya tuh kamu ini, loh, kamu tuh nggak usah bingung soal Bapa. Kalau kamu lihat aku, berarti kamu juga lihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu, sama dalam nilai dan value. Kayak gitu, saudara. Nah, value itu apa? Kembali lagi, value itu apa yang saudara anggap penting. Apakah Yesus penting buat saudara? Atau paling enggak, kalau dibawa dalam kehidupan sehari-hari adalah, apakah sebuah nama itu penting bagi saudara hari-hari ini? Kalau saudara tanya ke saya, apakah nama itu penting buat seorang Anton? Ya, pasti Anton akan menjawab bahwa nama itu aset, ya kan? Nama itu aset. Apa sih yang orang ingat tentang kita ketika seseorang menyebut nama kita? Misalkan nih, Antonius Kurniawan dari Ngawi atau dari Madiun. Nah, ketika orang dengar itu, apa yang muncul di pikiran mereka? Apakah seorang yang mau belajar, ataukah seorang penipu, ataukah seorang jujur, atau seorang hamba Tuhan, ya kan? Atau seorang yang nggak berguna, atau seorang yang sukses, atau seorang sahabat yang baik. Nah, permasalahannya ada banyak orang nggak sadar nih apa value dalam hidupnya dia. Raja Salomo tuh ngomong,
ya kan? Nama baik itu penting, saudara. Jadi, alangkah lebih baiknya ketika kita menjadi seseorang makhluk sosial, ya kan? Kita memiliki batasan. Nah, apa toh? Kenapa toh kok batasan? Apa toh pentingnya batasan? Nah, kalau seseorang tidak memiliki batasan di dalam hubungan relationship-nya, berarti orang tersebut menunjukkan tidak ada nilai yang dilindungi dari hidupnya. Nah, gitu. Kalau kita membangun persahabatan tanpa nilai yang sama, suatu hari pasti akan capek karena nggak nyambung. Karena ya saya pernah ada di sebuah tempat saya melayani, ya kan, capek, depresi, tekanan mental. Karena apa? Karena yang satu maunya maju terus, ya kan? Yang satu maunya sudah gini-gini aja cukup, ngapain lagi sih, gitu loh. Jadi akhirnya yang kena mental adalah orang yang pengen terus, saudara, kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam membangun sebuah hubungan pun itu sudah diilustrasikan di dalam Alkitab, ya kan? Tentang cara Tuhan membangun tabernakel. Ada pelataran, ya kan? Tempat semua orang bisa berkumpul. Ada di dalam pelataran hanya orang Yahudi yang bisa ada di situ. Lalu ada ruang suci di mana hanya imam-imam yang ada di situ. Lalu ada ruangan maha suci, hanya imam besar yang ada di situ, dan itu pun bisa masuk 1 tahun sekali. So, dari banyak orang mengecil, 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 ya kan? Kayak gitu. Itu sebenarnya sudah terjadi, sudah diajarkan sama Tuhan, ya kan? Karena semakin dalam sebuah hubungan, itu akan jumlah orangnya akan semakin dikit. Tentu semakin kudus, semakin tinggi value-nya, karena sama kan, semakin terbuka, semakin qualify, nggak ada munafik-munafik. Nah, kalau kalau hari-hari ini ketika saya belajar dari seorang Jeffrey Rahmat, dia membagi relationship itu jadi 4 kategori. Kategori pertama adalah perkenalan. Kita boleh kenal banyak orang, boleh 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 eh, kenal nih, tahu banyak orang, oh ini. Yang kedua adalah masuk ke yang lebih dalam lagi, kontak, tuker-tukeran kontak, ya kan? Kan tidak semua harus kita tuker-tukeran kontak kan? Yang ketiga adalah pertemanan. Misalkan dari 100 WA, ya kan, kita cuma, ya, itu teman. Dari 100 WA nanti kita akan saring ke cuma 5 atau 10 orang yang sering kita kontak-kontakan terus. Itulah sahabat, saudara. Jadi semakin mengerucut, semakin dalam, semakin sedikit orangnya, ya kan? Semakin ke dalam, semakin sedikit orangnya. Semakin ke dalam, semakin terbuka. Nah, ini pesan untuk saudara-saudara semua yang masih jomblo, ya kan? Hati-hati buat orang-orang jomblo. Setiap dosa yang dibawa ke dalam hubungan yang intim akan menyebabkan kematian. Sama halnya ketika seorang imam besar waktu masuk ke ruang maha kudus, ia tidak kudus. Matilah ia.
Demikian juga sebuah hubungan. Saudara, eh, aku ilustrasikan lagi. Kalau kita punya rumah, ya kan, pastilah rumah itu ada batasannya kan. Kalau kalau kita lagi leye-leye, terus kita lagi santai, kita lagi pengen makan malam-malam, kita pesan GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan food-food yang lain, ya kan? Setelah berselang 1 jam nih, makanan datang, ting tong. Nggak mungkin kan saudara langsung ngomong, ya Pak, masuk aja ke kamar, saya lagi nonton, yuk nonton sama saya. Kan nggak mungkin gitu. Saudara akan effort keluar dari rumah dan mengambil makanan itu karena ada batasan di pintu pagar, saudara, kalau ada pagarnya ya, ya gitu. Jadi batasan itu penting, saudara. Nah, masalahnya yang terjadi adalah kenapa orang lain bisa melanggar itu cuma ada dua. Satu, karena tidak ada batasan yang kita buat, dia bisa salah. Yang kedua, batasan yang kita buat nggak jelas buat dia, dia bisa salah juga. So, ingat-ingat ini, saudara. Semakin Tuhan bawa kita naik ke atas, semakin banyak orang yang akan datang sama kita. Nah, kalau kita tidak punya boundaries, kita tidak punya apa namanya batasan, kita nggak akan pernah ngerti siapa orang yang akan buat kita naik nih. Tiba-tiba kita cepat turun. Wah, itu ngeri. Tetapi kalau kita ngerti tentang batasan ini, batasan dalam relationship, saya yakin dan percaya ketika saudara diangkat naik ke atas, saudara akan lebih bertahan lama di sana karena saudara ngerti ini. Ya. So, saya harap kita sama-sama belajar. Oke? Okay? Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan belajar tentang hal-hal yang baru lagi. Oke? Okay? God bless. Bye.